Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Arham Alamin, kelas A, NIM 23630003, Universitas Dayan Waksanuddin, 2025. Baik, mungkin saya akan lanjutkan tugas ke-10 yang mengenai hitungan hasil survei tambah metode pengumpulan data. Baik, sebelumnya mungkin langsung saja kita ke materinya. Panduan lengkap langkah-langkah penelitian survei. Penelitian survei menjadi salah satu metode yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dan memahami pandangan serta perilaku suatu populasi. Proses ini melibatkan serangkaian langkah-langkah yang harus diikuti dengan cermat untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Dalam artikel ini kita akan menjelajahi langkah-langkah kunci dan penelitian survei mulai dari perencanaan hingga analisis data. Langkah-langkah penelitian survei. Langkah-langkah penelitian merujuk pada serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk mengumpulkan data dari responden dengan cara yang sistematis dan terorganisir. Langkah-langkah ini mencakup berbagai fase dari perencanaan hingga analisis data untuk penyajian hasil. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penelitian survei. Yang pertama, perencanaan penelitian survei. Langkah pertama untuk melakukan penelitian survei adalah perencanaan yang matang. Proses langkah pertama dalam metode penelitian survei yang efektif adalah perencanaan yang teliti. Proses ini melibatkan beberapa langkah kunci yang sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan penelitian. Berikut adalah rincian dari masing-masing langkah dalam perencanaan penelitian survei. Penentuan tujuan penelitian. Menetapkan tujuan yang jelas menjadi fondasi yang krusial dalam sebuah penelitian survei. Tujuan ini akan memberikan arah yang jelas bagi peneliti dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan tersebut. Tujuan yang baik haruslah spesifik, terukur, relevan, dan dapat dicapai dalam rentang waktu yang ditentukan. Identifikasi populasi dan sampel. Identifikasi populasi target yang tepat merupakan langkah berikutnya. Populasi adalah keseluruhan individu atau objek yang akan dijadikan subjek dalam penelitian. Setelah menetapkan populasi, langkah selanjutnya adalah memiliki sampel yang mewakili populasi tersebut. Sampel yang representatif sangat penting untuk memastikan hasil penelitian dapat diaplikasikan ke dalam populasi secara keseluruhan. Desain instrumen survei. Membangun instrumen survei yang sesuai dan efektif adalah langkah berikutnya. Ini melibatkan pengembangan kuesioner atau instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Pertanyaan harus dirancang secara hati-hati, jelas dan dapat diinterpretasikan dengan mudah oleh responden. Selain itu, pertanyaan harus menghindari bias dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan metode survei. Memiliki metode survei yang paling cocok untuk tujuan penelitian adalah langkah terakhir dalam perencanaan. Terdapat berbagai metode seperti wawancara tatap muka, kuesioner online, atau metode kombinasi yang dapat dipilih sesuai dengan sifat dan kebutuhan penelitian. Pemilihan metode harus mempertimbangkan kelebihan, keterbatasan, serta karakteristik dari populasi yang diteliti.
Pengembangan instrumen survei. Setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah mengembangkan instrumen survei yang efektif. Pengembangan instrumen survei merupakan tahap krusial dalam memastikan bahwa data yang dikumpulkan akan relevan, akurat, dan dapat diandalkan. Dalam tahap ini terdapat dua aspek utama yang harus diperhatikan. Validitas instrumen. Memastikan bahwa instrumen sesuai memiliki validitas, yaitu mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Hal ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan variabel yang ingin diukur. Variabilitas instrumen. Menilai reliabilitas instrumen, yakni sejauh mana instrumen dapat menghasilkan hasil yang konsisten jika diulang. Instrumen yang reliable memberikan keyakinan terhadap konsistensi hasil. Mengamati validitas dan reliabilitas instrumen sesuai untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memang mencerminkan variabel yang ingin diukur dan bahwa hasilnya dapat diandalkan. Langkah ini memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan akurat dan hasilnya dapat dipercaya. Implementasi survei. Setelah instrumen survei siap, tahap selanjutnya adalah implementasi. Pilot testing. Melakukan uji coba kecil atau pilot testing pada instrumen survei untuk mengidentifikasi potensi masalah dan melakukan perbaikan sebelum diterapkan pada sampel utama. Distribusi dan pengumpulan data. Melakukan distribusi instrumen survei kepada responden dan mengumpulkan data. Proses ini dapat melibatkan pengiriman kuesioner, wawancara langsung, atau penggunaan platform online. Analisis data. Setelah data terkumpul, analisis data menjadi tahap kritis. Pengelolaan data, menyusun dan membersihkan data untuk memastikan keakuratannya sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Analisis statistik. Menggunakan metode analisis statistik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Ini bisa mencakup analisis deskriptif, uji hipotesis, atau analisis regresi, tergantung pada kompleksitas penelitian. Interpretasi dan pelaporan. Tahap terakhir melibatkan interpretasi hasil dan pelaporan temuan. Interpretasi hasil. Mengartikan hasil analisis data dan merumuskan kesimpulan yang dapat mendukung tujuan penelitian. Penyusunan laporan. Menyusun laporan penelitian yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Laporan harus mencakup metodologi, hasil, dan rekomendasi untuk pembaca yang mungkin tidak familiar dengan penelitian tersebut. Baik, mungkin untuk kesimpulannya, langkah-langkah penelitian survei mencakup perencanaan yang matang, pengembangan instrumen yang efektif, implementasi yang cermat, analisis data yang teliti, dan menyusun laporan yang informatif. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, penelitian survei dapat menjadi alat yang kuat untuk memahami masyarakat, mengidentifikasi tren, dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang informasional. Dengan mengoptimalkan setiap langkah, penelitian survei dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan pengetahuan dan solusi di berbagai bidang. Ikuti artikel publish jurnal lainnya untuk mengetahui lebih banyak artikel yang mengenai jurnal ilmiah. Dan bagi Anda yang membutuhkan jasa pelatihan dan pendampingan jurnal ilmiah hingga publikasi publish jurnal dapat menjadi pilihan terbaik bagi Anda untuk belajar jurnal ilmiah dari nol.
Mungkin untuk saya tugas ke-10 yang mengenai hitung hasil survei tambah metode pengumpulan data. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.